Halo Bang, pada teori ekonomi manajemen sumber daya manusia, faktor individu yang dapat memengaruhi kinerja seorang karyawan adalah sebagai berikut, kecuali, nah, ada banyak nih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, baik hasil maupun perilaku kerja. Yang pertama adalah kemampuan dan keahlian. Nah, maksudnya apa? Jadi, ini tuh adalah skill yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalau kemampuan dan keahliannya makin ahli, maka juga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan benar gitu, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini maksudnya tuh pengetahuan tentang pekerjaannya gitu. Jadi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik juga. Yang ketiga, rancangan pekerjaan. Rancangan kerja. Jadi itu jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut secara tepat dan lancar. 4. Kepribadian. Kepribadian itu maksudnya adalah kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. Nah, kan setiap orang itu punya kepribadian atau karakter yang berbeda gitu ya. Yang kelima, motivasi kerja. Jadi tuh ini adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Kalau dorongannya kuat dari perusahaan dan dari dalam diri sendiri, maka pastinya bakal bekerja dengan baik gitu. Yang keenam, kepemimpinan. Merupakan perilaku seorang pemimpin dalam mengatur, mengelola, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Terus ada lagi yang 7, gaya kepemimpinan. Jadi itu ini gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintah bawahannya. Dalam praktiknya, gaya kepemimpinan ini diterapkan sesuai dengan kondisi organisasinya. Gitu. Terus yang ke-8, itu adalah budaya organisasi. Jadi itu adalah habit, kebiasaan, atau norma-norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan atau organisasi. Terus, kepuasan kerja. Jadi ini adalah perasaan senang atau gembira atau perasaan suka seseorang sebelum dan setelah melakukan pekerjaan. Nah, bisa juga kalau misalnya nggak senang atau nggak gembira, nggak suka, itu bakal memengaruhi hasil kerjanya kan, gitu. Kayak belajar juga. Kalau nggak senang pasti ntar juga jadinya berasa capek gitu atau jadinya susah pahamnya kayak gitu. Terus loyalitas. Oke, sebelumnya lingkungan kerja dulu. Nah, ini tuh adalah suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja bisa ruangan, layout, sarana dan prasarana, hubungan kerja dengan sesama rekan kerja juga bisa. Gitu. 11 adalah loyalitas. Itu adalah kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela perusahaan di mana tempatnya bekerja. 12 komitmen. Ini adalah kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja. Yang terakhir itu adalah disiplin kerja. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di optionnya. Mungkin nggak semuanya yang kayak ketulis gitu, tapi biasanya masih bisa nyambung-nyambung gitu. Yang pertama adalah peluang karir. Itu udah pasti sih mengaruh. Karena kan itu bisa juga mempengaruhi semangat dari pekerjanya, motivasi, dan lain-lain. Stres juga ngaruh. Stres itu bisa faktornya dari banyak hal ya. Bisa dari lingkungan kerja, gitu. Ini juga benar. Kompetensi itu apa? Ini juga masih benar ya, kompetensi. Nah, yang emang yang paling nggak nyambung itu tuh yang E. Jadi makanya jawabannya itu adalah E. Nah,
sedangkan kompetensi tadi tuh kayak kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi itu emang oke gitu. Jadi jawabannya adalah tetap semangat dan sampai jumpa.